Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik. Senang sekali Inspirasi Pagi bisa kembali menjumpai Anda, tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pemirsa, tanggal 13 Desember 2023 mendatang, ini akan diperingati sebagai Hari Nusantara. Kenapa dipilih tanggal 13 Desember? Karena dulu di tanggal 13 Desember 1957, ini adalah memperingati juga Deklarasi Juanda yang berisi tentang pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang menyatu dengan wilayah daratan. Sehingga semua perairan yang menghubungkan daratan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semangat inilah yang akan dibawa nanti di perayaan Hari Nusantara yang nantinya akan dilaksanakan di Tidore Kepulauan yang sebelumnya juga sukses menyelenggarakan Sel Tidore di tahun 2022. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di studio. Tamu saya pagi ini ada Kapten Ali Ibrahim selaku Wali Kota Tidore Kepulauan. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir hari ini di TV One. Dan ada juga Bapak Amirullah SSIT MMTR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Kita mau bahas mengenai perayaan Hari Nusantara. Ini dilaksanakan di Tidore Kepulauan nanti 13 Desember 2023. Sebelumnya sukses melaksanakan Sel Tidore 2022. Bisa kemudian jadi tuan rumah Hari Nusantara. Boleh ceritakan kiat-kiatnya seperti apa bisa terpilih lagi kemudian, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Marves, Maritim dan Investasi dan Kementerian Perhubungan dan kelembagaan yang telah mendukung kami, menunjukkan kami sebagai tuan rumah. Pada saat itu ada dua daerah yang membuatkan permohonan mencalonkan sebagai tuan rumah. Ternyata Tidore layak menjadi persyaratan layak untuk menjadi ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya. Yang kedua, kami pemerintah Tidore Kepulauan punya event tahunan tiap tahun itu 15 kali event secara nasional maupun lokal ya. Di Tidore Kepulauan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi melalui prawisata atau wisata yang kunjungan ke Tidore Kepulauan. Ya, baik. Ya. Kalau dulu acaranya Sel Tidore, kali ini lebih besar lagi nih, Hari Nusantara kemudian ya. Ini sejalan begitu ya Pak ya dengan tadi semangat bahwa perairan Indonesia ini yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tema yang dipilih tahun ini adalah merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Boleh cerita mengenai temanya? Tema ini pas sekali karena perlu diketahui bahwa jalur rempah pertama kali ekspor perdana cengkeh ke Eropa pada tahun 1521 itu sebanyak 27 ton, 3 ton menurut berdasarkan catatan Antonius. Jadi pada tanggal 11 Desember 1521 bertepatan lagi dengan Hari Nusantara Juanda yang tanggal 13 Desember. Makanya itu dengan judul atau ini dengan konektivitas penyentuhan Nusantara dan ekonomi maritim melalui Hari Nusantara. Baik, semuanya berhubungan kemudian ya. Mungkin pemirsa di rumah kita sering dengar tuh ya di pelajaran sejarah Ternate dan Tidore ini awal mulanya dulu ya memang rempah-rempah Indonesia banyaknya di sana kemudian ya, sehingga tadi cocok sekali dengan temanya merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol. Tadi jalur rempahnya memang dari Kepulauan Tidore ini kemudian ya. Baik. Saya mau ke Pak Amirullah kemudian. Bagaimana peran dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan dalam menyukseskan Hari Nusantara tahun 2023 ini, Pak? Baik, Mbak Melisa. Jadi setelah diterbitkannya surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 140, di mana di surat keputusan tersebut Bapak Menteri Perhubungan ditunjuk sebagai
ketua pelaksana tingkat pusat. Gitu. Nah, kami di Kementerian Perhubungan bersama-sama kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga pemerintah daerah di Maluku Utara dan pemerintah Kota Tidore, bersama-sama mempersiapkan acara Hari Nusantara ini dengan sebaik-baiknya. Kami melakukan survei bersama, rapat koordinasi bersama, dan mempersiapkan seluruh rangkaian acara Hari Nusantara yang direncanakan akan kita laksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Desember. Tidak hanya rangkaian acara, kami juga mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur sehingga nanti Tidore akan menjadi lebih bagus sehingga pada saat masyarakat hadir sudah bisa dilayani dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oke, karena ini pagelaran penting begitu ya, Pak Alia, nanti akan banyak wisatawan juga pasti hadir, banyak masyarakat hadir, para pejabat juga hadir nanti ke Kepulauan Tidore sehingga perhubungan tadinya ini infrastruktur harus betul-betul lancar, bagus sehingga masyarakat yang datang nanti juga bisa nyaman pada akhirnya ya. Boleh diceritakan saat ini kondisi infrastruktur kalau di Kepulauan Tidore itu seperti apa? Mungkin sebagai bayangan sedikit, Pak. Jadi di sana kami di perhubungan sektor transportasi memang mempersiapkan dengan baik lah infrastruktur yang ada, karena bicara Tidore pasti tidak terlepas dari Ternate juga. Jadi dari sektor transportasi darat kami juga sedang mempersiapkan pelabuhan Bastiong dan Rum yang kami percantik sehingga nanti bisa melayani penyeberangan dari Ternate ke Tidore. Kami juga sudah memasang lampu penerangan jalan, Pak Wali Kota bisa lihat sekarang cukup terang benderang kalau malam di Tidore. Dan kita juga pada saat acara nanti akan mempersiapkan 30 unit kendaraan minibus yang akan mengantarkan masyarakat dari Ternate ke pelabuhan, menyeberang lalu sampai ke lokasi dengan gratis dan tidak dipungut biaya. Untuk sektor perhubungan laut, kami juga sudah melakukan perpanjangan dermaga di Pelabuhan Trikora sehingga nanti bisa sandar kapal, dan rencananya Mbak Melisa di acara tersebut akan ada hotel terapung nanti. Ya, jadi ada kapal Tata Mailau dengan kapasitas 1.000 orang. Jadi kami juga mengundang masyarakat dan warga silakan untuk menginap, mencoba menikmati kapal terapung. Dari sektor perhubungan udara, Bandara Babula saat ini sedang kami rehabilitasi, dan nanti pada saat Hari Nusantara akan dengan tampilan baru yang tentu saja kami bangun, harapannya pergerakan masyarakat akan semakin baik dan Ternate dan Tidore menjadi lebih menarik lagi. Waduh, luar biasa ya, kita bisa lihat juga di tayangan ini ada sedikit gambaran Tidore Kepulauan seperti apa. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum pernah nih ya, jangan-jangan Anda belum pernah, saya juga belum pernah ya ke Tidore Kepulauan. Mungkin sering dengar di pelajaran sejarah, harus berkunjung ya Pak ya, supaya tahu tadi kecantikannya seperti apa. Nanti mungkin boleh dibocorkan ya Pak ya, kalau kita ke Tidore tuh bisa lihat apa aja sih, tadi mungkin ada wisata sejarah atau mungkin divingnya dengar-dengar cantik ya, dan ada kulinernya ya. Nanti kita bahas ya, dan juga rangkaian kegiatan di Hari Nusantara seperti apa. Nanti kita akan ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa. Pagi ini kami masih membahas seputar perayaan Hari Nusantara tahun 2023, merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah yang akan diadakan nanti 13 Desember 2023 di Tidore Kepulauan. Masih ada bersama dengan saya di sini Kapten Ali Ibrahim selaku Wali Kota Tidore Kepulauan dan juga Bapak Amirullah, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tadi kita sudah bahas ya Pak ya, bagaimana kenapa diadakannya 13 Desember kemudian di Kepulauan Tidore. Mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat nih, rangkaian kegiatannya nanti di Hari Nusantara nih ada apa saja kemudian? Baik, terima kasih. Rangkaian kegiatan acara puncaknya tanggal 13 Desember. Dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sebagai ketua pelaksananya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sesti tadi, bahwa mulai tanggal 10 Desember sampai tanggal 13. Pada acara puncaknya itu tanggal 13 kami dengan Pak Gubernur mengharapkan kehadiran Bapak Presiden membuka acara puncaknya. Ya. Dan acara tanggal 10-nya itu ada pameran Nusantara, terus Expo Nusantara, ditambah juga pameran lokal dengan kegiatan tari tradisi lokal, dan
karnaval budaya, itu ada beberapa kegiatan itu yang kami ditambah lagi dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Pak Menteri sebagai tuan rumah mendukung juga kegiatan kehadiran band yang ternama, yaitu Sleng. Oke, Sleng, Sleng, baik. Sleng memang disuka oleh masyarakat ya, betul. Tidore Kepulauan dan Maluku Utara ya. Itu Baik. yang kedua kali. Baik. Waktu saya pun demikian. Baik, diundang kembali ya, karena betul-betul disukai nih slangnya di Tidore Kepulauan. Tadi ada pameran, ada expo, kemudian yang dipamerkan apa saja sih kalau kita bisa tahu sedikit dari Kepulauan Tidore, mungkin makanan khasnya atau yang khas dari Tidore Kepulauan apa saja Pak? Baik, terima kasih. Jelas UMKM, pameran dari UMKM, makanan khas Tidore, dan juga produk-produk nasional, kan pameran event, pameran Nusantara. Baik. Ya, Nusantara, dan juga kegiatan rempah Nusantara juga lakukan pameran. Kira-kira itu. Karena tadi titik nol sejarah rempah itu ya, jadi bisa dilihat di Titik nol sana. dari jalur rempah. Jalur rempah, baik. Saya dengar ada juga nanti rekor muri yang akan dipecahkan begitu ya. Apa nih, boleh cerita sedikit Pak? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Sesdit, Pak Amir, bahwa itu kami punya salah satu program, yaitu ikan bakar. Oh, oke. Ya, Masih karena ini terkenal terkait ya, dengan hidangan laut deh. kemaritiman, Ya. jadi tidak bisa lepas dari Hidangan laut. hidangan laut. Jadi diupayakan rekor murni. Seluruh masyarakat Tidore Kepulauan kami mengajak. Oke, jadi makan ikan bakar terbanyak kira-kira begitu ya. Waduh, siapa nih ya pecinta hidangan laut, mungkin yang ingin mencoba pasti segar sekali ya hidangan laut dari Tidore, bisa berkunjung 10-13 Desember kemudian ya di Tidore Kepulauan. Baik, persiapannya sejauh ini tadi karena banyak sekali rangkaian kegiatannya, apa saja kemudian Pak? Jadi alhamdulillah persiapan yang terjelas kami selalu intens Zoom dengan Kementerian Perhubungan selaku ketua tim, beliau juga sebagai sekretari, Pak Dirjen Darat juga nanti pada acara puncaknya. Jadi setiap saat kami intens terus persiapan transportasi yang disampaikan oleh Pak Sedi tadi sudah mencapai 95%. Baik, sekarang sebentar lagi ya. Terus tambahan satu lagi, bahwa nanti pada saat acara tanggal 10 atau seperti itu kedatangan kapal angkatan laut. Oke. Pengobatan gratis di dermaga. Baik, wah jadi seru sekali ya. Pelabuhan. Baik, baik. Pasti banyak sekali masyarakat Indonesia kemudian ya yang ingin berkunjung, ingin juga mengikuti perayaan Hari Nusantara ini. Saya mau ke Pak Amirul. Pak Amirul, mungkin boleh diceritakan begitu jalurnya. Tadi katanya kalau kita mau ke Tidore ini harus lewat Ternate dulu begitu ya. Alurnya kalau misalnya dari Jakarta begitu, berapa lama? Lalu nanti menyeberangnya berapa lama? Boleh diceritakan Pak? Ya, untuk kita bisa hadir di perayaan Hari Nusantara, tentu saja kalau kita dari Jakarta kita bisa menggunakan pesawat ke Bandara Sultan Babullah yang saat ini sudah kami percantik, Sultan Babullah. Dan nanti pada saat di bandara setelah kami sediakan angkutan shuttle dari minibus dari bandara ke pelabuhan Bastiong. Nanti semua gratis, tidak ada biaya. Nah, nanti bisa menyeberang, setelah menyeberang nanti bisa ke lokasi, dan tadi lokasi sudah kita percantik juga, termasuk disampaikan nanti pada saat acara akan ada kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo. Nanti akan ada kegiatan bakti kesehatan dari TNI Angkatan Laut, pengobatan gratis, hitanan massal, terus ada gigi gratis, dan semua itu akan dilakukan sebagai rangkaian dari Hari Nusantara. Jadi dermaga pun sudah kami siapkan, dan tadi hotel terapung ya, kami mungkin mengundang masyarakat semua untuk bisa bergabung di Hari Nusantara, hadir bersama-sama, dan nanti bisa bersama-sama juga menikmati bagaimana bermalam di hotel terapung gitu, dan itu semua tidak dipungut biaya gratis itu. Baik, kapan lagi nih ya ada kesempatan ini ya bisa berkunjung ke perayaan Hari Nusantara, di mana tadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa dinikmati kemudian ya. Boleh cerita sedikit mengenai diving di sana, katanya cantik sekali ya Pak. Yang boleh dipromosikan dong nih untuk masyarakat. Ya memang untuk perairan Maluku Utara ya, dan lebih khusus lagi Tidore Kepulauan itu ada beberapa titik
spot yang cukup bagus. Dan salah satu spot di depan Tugu Lufa yang lokasi pelaksanaan Hari Nusantara ini ada sejenis ikan. Sejenis ikan yang langka sekali di dunia ini, salah satunya ada di Tidore. Jenis ikan, jadi yang kedalaman kurang lebih 9 sampai 12 meter lah untuk baru bisa wisata. ketemu tuh ya ikan langka. Yang kedua, spot lain yaitu kapal muatan tenggelam di zaman VOC, itu ada di sana, itu cukup bagus. Baik. Nah, terus spot di tempat lainnya itu di salah satu Pulau Maitara, pulau yang ada uang 1.000 dulu. Nah, itu terdapat antara Pulau Maitara dengan Tidore Ternate, itu spot yang paling bagus sekali sekarang ini kalau untuk. Baik, kita bisa Wisata. lihat juga tuh ada di tayangan ya. Jika tidak ingin menyaksikannya dari layar televisi saja, datang langsung ya ke perayaan Hari Nusantara 10 sampai 13 Desember 2023. Baik, selain dari banyak sekali rangkaian acara, pastinya ada dampak ekonomi kemudian yang dirasakan oleh masyarakat. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Kami masih membahas mengenai perayaan Hari Nusantara 2023 yang nanti akan dilaksanakan 10 sampai 13 Desember 2023 di Tidore Kepulauan. Baik, saya ke Pak Amirullah. Pak Amirullah, perayaan Hari Nusantara tahun 2023 ini juga merupakan bagian dari program Nawacita ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bisa dijelaskan sedikit mengenai hubungan konektivitasnya ini, Pak? Ya. Betul sekali, Mbak Melisa. Jadi kalau kita lihat program Nawacita ketiga, di mana pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah upaya kita bagaimana kita melihat lautan itu adalah bukan pemisah. Jadi lautan itu adalah penghubung dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah perayaan Hari Nusantara ini menjadi momen bagi kita semua lah, untuk bahwa kita adalah negara kepulauan yang dimana Indonesia itu 62% dari wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, dimana kita punya banyak pulau dan tentu saja sesuai tema bagaimana ini dikonektivitaskan oleh kita dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan harapan kami memang kita rajut dengan baik, dan kebetulan karena lokasinya ada di Tidore, jadi kita sama-sama tahu bahwa Tidore tadi disampaikan bahwa ekspor pertama rempah-rempah adalah dari Tidore, dan kita harapkan memang nanti Tidore bisa ditetapkan sebagai ada penetapan Tidore sebagai jalur rempah di Indonesia. Jadi memang banyak sekali potensi yang dimiliki dari sekali. negara Indonesia ini. Tadi ya jangan kita melihat, wah kita terpisah-pisah nih pulau-pulau, padahal kita disatukan tadi ya. Konektivitas tadi dari perairan kita yang begitu luar biasa, begitu kaya, begitu indah begitu ya. Seharusnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengenai potensi ekonomi dan pariwisata di Maluku Utara, khususnya di Tidore Kepulauan ini seperti apa, boleh dijelaskan Pak? Jadi kita melihat pariwisata, mungkin kalau kita lihat kan tadi di awal kita sampaikan bahwa infrastruktur sudah dibangun. Jadi memang kalau bicara transportasi, kami di perhubungan, transportasi itu adalah urat nadi perekonomian. Jadi kalau tadi bandara, dermaga, pelabuhan sudah kita bangun, maka dampaknya akan muncul adalah mobilitas orang dan distribusi barang akan semakin meningkat. Dan harapannya tadi bahwa dengan pergerakan orang dan distribusi barang yang semakin tinggi ini, harapannya wisatawan akan masuk dan tentu saja ekonomi akan semakin berkembang. Dan Pak Menteri juga berpesan untuk Hari Nusantara ini bahwa ada yang ditinggalkan gitu, ada yang ditinggalkan lah, sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga tadi bandara, dermaga, dan mungkin nanti ada ikon baru Pak Wali Kota, rumah singgah nanti. Rumah singgah akan dibangun yang merupakan salah satu bentuk CSR dari salah satu perusahaan di Maluku Utara. Jadi memang kami berharap ya, yang sudah dibangun ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong pariwisata di Maluku Utara dan Kepulauan Tidore khususnya. Dan ini tentu saja tugas dari Pak Wali Kota, bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di Tidore dengan secara maksimal. Baik. Ya, mungkin itu Mbak Melisa. Baik.
Ada berbagai event ya Pak, kemudian di Tidore sebelumnya Sel Tidore, kali ini hari perayaan Hari Nusantara. Bagaimana respons masyarakat dengan adanya banyak kegiatan yang dilaksanakan di Tidore Kepulauan? Ya, jadi dengan banyak event lokal maupun nasional, memang respon masyarakat cukup positif, cukup sangat sekali mendukung, terutama di ibu-ibu atau mama-mama yang UMKM itu dengan menciptakan lapangan kerja, di bidang transportasi juga bisa semua pendapatan perubahannya itu penambatan cukup besar, dan di bidang-bidang lain pun semua sangat berpengaruh. Bukan cuma di Tidore saja, Mbak. Itu juga di Ternate. Kalau dampak kegiatan di Tidore, Ternate sebagai kota jasa seperti yang disampaikan oleh Pak Sedi tadi, itu dampak ekonomi dua daerah ini sangat besar pendapatannya. Gitu. Dan UMKM semua dari aspek ekonomi, sosial pun, seni pun meningkat semua itu. Sehingga masyarakat pastinya antusias ya untuk dengan adanya banyak kegiatan, dan yang terdekat ini perayaan Hari Nusantara. Kemudian dampak ekonominya yang begitu terasa mungkin boleh dijelaskan lebih jelas lagi sehingga masyarakat bisa ada bayangan, mungkin ada perubahan dari yang bagaimana, jadi seperti apa dengan adanya banyak kegiatan. Ya, baik. Dampak ekonomi yang tidak terlihat sekali di bidang transportasi. Ternate, Tidore maupun tadi disampaikan oleh beliau, dari bandara dari Jakarta ke Ternate, Ternate ke Tidore, itu bidang transportasi, transportasi laut maupun darat. Itu terlihat sekali. Terus pertumbuhan ekonomi. Dari aspek ekonomi yang saya kemukakan, UKM, pasar itu sangat perkembangan. Itu sangat sekali. Itu bisa dibuktikan dengan survei. Survei dari statistik bahwa Tidore pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan terus, baik Tidore maupun Ternate. Baik. Karena kota yang Ternate sebagai kota jasa memfasilitasi yang fasilitas tersedia hotel dan lain-lain. Tidore juga yang dampaknya. Baik, ada dampak positif yang dirasakan tentunya dengan berbagai kegiatan. Sukses untuk perayaan Hari Nusantara nanti tanggal 10 sampai 13 Desember 2023 di Tidore Kepulauan. Semoga semakin maju nanti bisa jadi the next Raja Ampat ya Pak ya katanya ya. Baik, terima kasih Pak Ali dan juga Pak Amirul sudah hadir pagi ini. Semoga perbincangan tadi betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami harus pamit undur diri karena waktu kita sudah habis. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.